Sebelum menyaksikan video ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan ngobrol-ngobrol tentang ini ya, pengalaman teman-teman mengikuti program pertukaran pemuda antar negara. By the way, kami ini dari PCMI Kaltim, Pengacara Pemuda Indonesia, Provinsi Kalimantan Timur. Di sini ada siapa nih? Mungkin kakak yang bisa perkenalan nih. Halo Novita, Kakak program apa kak? PPAN Malaysia. Lanjut silakan kak. Halo, Walfi dari Kanada tahun 2013. Oke, selanjutnya. Hai, saya Aida dari Program Pemuda Indonesia China 2013. Saya sendiri, Khairul Saleh, purna program dari Indonesia Malaysia tahun 2013 bareng-bareng Kak Aldi. Bertiga, Oh iya, kata- bareng-bareng Kak Ida juga. Ya udah aku pulang aja. Oke, bercerita masalah pengalaman seleksi nih kak, gimana kak waktu seleksi? Ada keseruan atau kesulitan yang dihadapi nggak kak? Kesulitan kalau seru sih kayaknya lebih kesulit ya, mungkin karena baru pertama kali baru dengar, terus tiba-tiba Hamin 1 penutupan daftarnya, terus kayaknya selang berapa hari udah langsung seleksi, terus nggak nyangka seleksinya akan panjang dan banyak. Lebih ke kesulitan karena belum pernah tahu sebelumnya dan cuma iseng-iseng aja nyoba ikut waktu itu. Kalau Kak Alfi gimana kak pengalaman Iya, seleksi? sama sih kurang lebih pertama kali ikut juga waktu itu. Terus juga nggak ada bayangan sama sekali seleksinya itu seperti apa. Terus ikut-ikutan aja sebenarnya waktu itu. Dan juga karena mungkin saingannya lumayan banyak ya, jadi ya lebih ke mental sih pada saat itu, kurang begitu yakin. Tapi ya namanya seleksi dijalanin aja. Nah, akhirnya ya keluar rezeki. Kalau Kak Alfi kemarin itu udah percobaan seleksi berapa nih kak? Oh pertama. Langsung lulus. Kalau Kak Alfi pertama juga. Oke, mungkin kayaknya punya pengalaman tersendiri gimana kak Ida? Saya mungkin ini ya, semangat juangnya mungkin lebih banyak daripada mereka karena semuanya udah 3 kali ya, 3 percobaan keempatnya baru berhasil gitu. Sebenarnya penasaran juga sih kenapa kok kayak gagal terus, tapi nggak nyerah juga, jadi tetap nyoba dan alhamdulillah akhirnya dikasih kesempatan untuk berangkat di tahun keempat. Saya sendiri sih pengalaman ikut seleksi itu di tahun 2013 itu juga untuk baru pertama kalinya ya. Jadi tahunya itu sebenarnya dari grup Facebook gitu tentang adanya seleksi pertukaran pemuda antar negara untuk di Provinsi Kalimantan Timur. Awalnya sih sama sekali nggak ada gambaran ini seleksinya seperti apa sih gitu. Cuma pada saat itu coba-coba aja mendaftar untuk program Malaysia dan alhamdulillah sih seperti yang kata Kak Alfi tadi, kalau memang rezekinya nggak bakalan kemana. Pertanyaan berikutnya nih kak tentang pengalaman mengikuti program. Bagaimana waktu itu Kak Alfi kemana aja nih programnya? Sama ke Malaysia, pastinya ke Malaysia. Cuman kalau untuk tempat-tempatnya udah agak lupa ya. Yang pasti di KL dulu, kemudian ke desanya gitu di daerah Melaka, desa lupa namanya sih, tapi di daerah Melaka. Terus di Indonesianya Jakarta sama Bandung. Nah itu kemana ajanya banyak sih, dari mulai yang ke kunjungan yang sifatnya formal ya, ke kantor-kantor pemerintahan, ke Kemenpora. Kalau di KL-nya sih kita nggak ada ke kantornya mereka ya, cuman menterinya yang waktu itu datang ke hotel jadi buat opening waktu itu. Itu di beberapa tempat itu kegiatannya ngapain aja nih kak? Macam-macam sih. Kalau yang di Melakanya itu di kampung itu kita lebih ke mengenal kegiatan mereka di desa itu. Terus juga di sana kan programnya lebih ke wirausahawan ya. Jadi di sana kita dikenalin sama salah satu penduduk sana yang dia lulusan salah satu universitas ternama di situ, tapi dia memilih balik ke kampung, ke desa buat bangun usaha di bidang peternakan. Padahal dia kalau nggak salah itu lulusannya teknik, tapi dia akhirnya beternak sama berkebun waktu itu, lebih ke situ. Kalau di Indonya lebih banyak ke kantor pemerintahan, di Bandung juga ke wirausahawannya di daerah yang Riau, Jalan Riau ya, kalau nggak salah Jalan Riau itu. Ininya lebih ke wirausahawan sih ya.
Jadi kita sharing-sharing tipe wirausaha yang dikembangkan di sana seperti apa, yang di Indonesia seperti apa. Kak Alfi gimana Kak? Waktu itu ke mana aja? Tapi kalau Kak Alfi kan programnya agak lama ya? Iya, jadi kalau untuk program Indonesia Kanada Youth Asian Program itu programnya kurang lebih 7 bulan. Itu dari kita di Jakarta di training 10 hari, itu PDT namanya, Predeparture Training. Nah setelah itu kita berangkat ke Tamagus. Tamagus tuh kayak di Jakarta juga, kayak di training sebelum ke community-nya di sana di Kanada. Jadi kayak 10 harian juga di situ kita belajar tentang community yang mau kita datangin itu kayak gimana, nih kita mau kerja apa, sama sekalian penentuan orang tua asuh sama counterpart. Jadi setiap orang dapat satu pasangan buat hidup bareng-bareng selama kurang lebih 6 bulan itu. Nah kemudian kita setelah di community baru memilih tempat kerja. Kalau di Kanada lebih ke magang kerja. Selama 3 bulan itu kita milih 3 tempat kerja teratas. Nanti kita diwawancara sama supervisor dari masing-masing work placement, baru kita nanti ada pengumuman kamu masuk di mana. Nah disitulah nanti kita kerja sama satu Canadian juga, dipilihin satu. Nah situ. Nah selain dari work placement di Kanadanya juga kita ada kegiatan fundraising seperti jual-jual barang-barang dari Indonesia itu di namanya itu 10,000 Village di sana itu. Jadi kita jual buat community development di Afrika kalau nggak salah. Jadi bawa barang dari Indonesia gitu. Iya, bawa barang Indonesia tuh apa aja nanti di sana dijual. Apa yang dijual? Dulu apa ya? Sarung pulpen. Nggak bisa yang menjualin dulu. Berapa ya? $2 atau 3 ya? Mahal dong. Mahal. Ongkosnya mahal. Iya, sayang. Terus setelah itu kita juga ada namanya culture performance. Itu kita latihan selama di Kanada 3 bulan itu buat culture performance di akhir masa di Kanada. Itu juga setiap orang mau masuk bayar $10 gitu. Itu juga uang buat fundraising. Selain itu juga kita ada EAD namanya Educational Activity Day. Jadi setiap seminggu sekali atau 2 minggu sekali kita ada pertemuan semua partisipan buat kayak seminar atau apa ya, discussion group gitu tentang apa aja, misalnya tentang religion, tentang ekonomi, tentang geografi, semuanya pokoknya. Itu PJ-nya itu penanggung jawabnya itu setiap minggu beda orangnya, jadi kena giliran satu-satu. Tuh, ya itu sih 3 bulan di sana begitu kegiatannya, kayak ke kunjungan ke wali kota juga. Terus juga kalau mau liburan sama keluarga juga bisa keluar kota gitu. Nah nanti setelah dari Kanada 3 bulan baru ke Indonesia. Nah kalau di Indonesia itu saya dulu di Palangkaraya di Segohong. Nah itu tuh kayak KKN lah, kayak bikin project-project itu. Nah terus setelah itu ada waste management, terus sama ngajar bahasa Inggris buat anak SD, SMP, ibu-ibu, petani di sana. Sama juga di akhir masa di Indonesia itu kita bikin pagelaran gitu, festival Segohong namanya. Tuh ya nari ya, bikin lomba, bikin mencari bakat gitu. Segohong mencari bakat. Iya, Segohong mencari bakat. Untuk Kanada sendiri programnya itu udah nggak ada lagi ya? Iya udah bungkus. Narasi bungkus. Nanti siapa tahu ada lagi, kan nggak tahu. Iya. Oke, itu tadi cerita dari Kak Alfi udah, Kak Alfi udah, sekarang Kak Aida nih yang program China. Ya. Kalau saya programnya sama ya, lumayan nggak selama programnya Kak Alfi, tapi lebih ke 10 hari, jadi program pendek dan lebih ke interpreneur juga. Yang pertama ke Beijing, terus ke Anhui ya provinsi Anhui, terus yang ketiga ke Guangzhou. Jadi dari utara, tengah ke selatan gitu. Nah terus selama di sana itu kita mengunjungi beberapa tempat yang kayak bersejarah. Kalau di Beijing itu kita ada kota sekolah dengan apa Youth China apa gitu, saya lupa. Pokoknya itu ke sana ada makan malam gitu, penyambutan. Setelah itu kita ke Great Wall, terus ke Forbidden City. Itu kita kayak wisata sejarah gitu, sama ke museum salah satu museum di China, di Beijing gitu. Nah setelah itu besoknya beberapa hari kemudian kita ke Anhui. Nah di Anhui ini kita ke universitas, kita ke 2 universitas, habis itu ke pabrik juga, ke pabrik mobil waktu itu, pabrik mobil sama ke pabrik
kertas. Jadi pabrik kertas ini yang pabrik kertas sudah ada dari zaman dulu lah pokoknya. Nah jadi ke situ, ke desanya situ. Setelah itu juga kita diajak jalan-jalan ke Eco Park. Waktu itu Eco Parknya masih dalam tahap pembangunan, jadi belum sepenuhnya. Jadi kita diajak lihat Eco Parknya seperti apa gitu. Terakhir ke Beijing itu kita ke perpustakaan, gitu di Beijing ke perpustakaan dan ke universitas juga, ke salah satu universitas. Untuk kegiatannya kalau kalau ke museum atau ke tempat bersejarah kan kita pasti dijelaskan isinya apa gitu. Kalau tempat ke pabrik atau tempat pabrik itu dijelaskan juga ini gimana cara kerjanya gimana gitu. Kalau ke universitas kita ada pertunjukan budaya, jadi kayak pertukaran budaya gitu. Kita perform tari Indonesia di sana. Kalau saya sendiri di tahun 2013 itu program pertukaran pemuda antar negara Indonesia Malaysia-nya itu pertama itu kita ada seperti tadi yang dijelasin Kak Alfi, kita ada namanya PDT. Jadi itu persiapan untuk teman-teman sebelum mengikuti program. Kemarin sih delegasi dari Malaysia datang ke Indonesia waktu itu di Jakarta. Jadi mereka datang dulu kontingennya ke Indonesia. Itu kita di Surabaya atau Jawa Timur sih lebih tepatnya, karena kita juga ada ke Malang, terus kita wisata ke Bromo gitu, menikmati sunrise-nya. Jadi lumayan seru di 2013 itu, dan itu lebih banyak ke menikmati wisata sih kalau waktu itu untuk fase Indonesianya. Itu untuk fase Indonesia, jadi fase Indonesianya kemarin itu dari Jakarta sama Jawa Timur. Kemudian setelah itu kita ada program Malaysia. Di Malaysianya itu kita ada di 2 tempat, yaitu di Kuala Lumpur, di KL, sama di Johor Bahru. Jadi kalau KL itu kita lebih ke perkotaannya, tapi kalau di Johor Bahru itu lebih kayak pedesaan, dan itu adalah daerah transmigran gitu. Jadi banyak sebenarnya orang-orang yang di daerah Johor Bahru itu justru bisa bahasa Jawa. Itu sih yang unik kalau menurut saya, karena rata-rata kan ada beberapa juga teman-teman yang dari delegasi dari daerah Jawa. Kemudian di sana juga bertemu dengan orang-orang Jawa. Itu sih seru. Kalau misalnya untuk ini program Malaysia juga nggak kalah seru sama program-program lainnya. Nah, intinya sih semua program pasti punya keseruannya, punya pengalamannya masing-masing. Dan nggak bakal nyesel sih ikut program untuk negara, sih. benar. Selagi itu masih program yang namanya program pertukaran antar negara, itu pasti seru banget sih kalau menurut saya. Oke. Tadi udah berbicara tentang pengalaman seleksi, kemudian pengalaman mengikuti program. Sebenarnya ada nggak sih hal-hal yang tidak menyenangkannya dulu kali ya? Yang tidak menyenangkannya kira-kira ada nggak Manovi selama program tuh apa gitu? Program Kejadian, benar. mungkin bukan nyebutnya, mungkin bukan nggak menyenangkan ya, tapi hal yang nggak biasa, jadi harus mau nggak mau, tapi mau nggak mau harus terbiasa pada saat programnya itu. Pada saat PDT sih paling perlu fisik yang cukup, karena kita bangunnya mesti pagi banget, tidurnya malam banget, kegiatannya banyak. Itu sih paling itu aja. Kalau Kak Alfi ada nggak pengalaman tidak menyenangkannya waktu ikut program? Misalnya tadi sama sih, PDT itu capek banget. Kita tidur tuh kurang selama PDT, karena kan latihan nari lah. Ya latihan nari sih sebenarnya ya, untuk perform itu yang agak banyak kalau aku. Terus sama kan namanya di negara orang, namanya juga di negara orang. 2 bulan awal pasti senang. Sudah 3 bulan itu udah mulai kayak kangen rumah lah. Makanan juga agak susah, mahal kan. Makanan Ada cilok kayak di sana. ada. Sekali makan siang $13-12. Bukan ribu ya? Bukan ribu. Dolar. Terus itu sih sama kerja. Kalau kerja kan bingung sih aku. Bingung sama SOP-nya gitu loh. Kan pertama datang itu dikasih SOP, disuruh baca, cuma aku nggak paham. Karena kan bahasa, karena aku kerjanya di rumah sakit, bukan rumah sakit sih, kayak NGO buat orang sakit jiwa gitu, kayak shelternya orang sakit jiwa. Nah mereka kan ada SOP itu kadang bahasa bahasa medis apa gitu kurang paham, jadi sering kena tegur, sering kena marah. Terus sih kadang bikin down. Tapi ya dijalanin aja. Sama ini sih
sama orang rumah sering konflik. Nah, kan orang tua asuh. Kalau aku sih sering sama bapak sih ya, bapak asuh. Host daddy. Dia tuh sering ngeluhkan kenapa aku nggak banyak bicara kalau di rumah. Cuman kalau sama teman-teman ngomongnya lancar gitu. Jadi kenapa kamu ada masalah sama aku deh? Oh, sensitif kan ya kalau Aku bilang sih bukan karena budaya kita kan Indonesia kalau sama orang tua tuh kayak ngomong tuh segan kan. Sedangkan kalau di sana kalau ngomong tuh ya ngomong kayak teman aja, kadang manggil nama aja kan. Jadi perbedaan budaya. culture, budaya itu sih. Sama yang kayak hal-hal yang iya culture shock lagi sih sebenarnya. Kalau di sana kan hal-hal yang kayak misalnya kissing depan umum, sama alkohol kan itu kan hal yang lumrah lah gitu. Kalau Kak Aida apa nih yang kira-kira tidak menyenangkan selama program itu apa? yang tidak menyenangkan itu satu aja sih sebenarnya cuma makanan. Jadi kalau kalian kira Chinese food itu semuanya enak, itu di Indonesia dan rasanya sama sekali enggak. Jadi selama di program saya cuma makan buah, makan nasi, terus kalau misalnya seafood ya makan seafood. Sebenarnya makanannya yang disiapin semuanya makan halal ya, cuman ya itu Mungkin beda tesnya kali ya, mereka nggak banyak rempah. Terus kalau masalah uang kalau cuma 10 hari dan kebetulan waktu itu dari Dispora dapat, dari Kemenpora juga dapat dalam bentuk yuan, waktu itu 200 yuan. Uang saku. Iya. Agak aku langsung sih buat itu berapa gitu. Udah dikasih dan langsung dalam bentuk yuan itu Kalau yang share program kayak Malaysia sama Tiongkok sih cukup aja ya uang aku dari Dispora sama Kemenpora. cukup ya, cukup banget. Dan galalnya juga. Oh ya, Kak Aida kan pernah dengar katanya kalau toilet umum di China tuh katanya sih kurang nyaman ya. Kalau pengalaman dari Kak Aida sendiri gimana? Iya, benar sekali itu juga ya, terutama pas Oh, ngerasain berarti? Iya, Nah, semua kota? Iya, semua kota. Jadi sampai di kotanya pun, kalau di kotanya mungkin masih bersih, cuman nggak ada air, jadi mereka bawa toilet kering, pakai tisu. Jadi kalau kemana-mana, saya bawa botol minum itu untuk ya untuk cuci, harus bawa itu. Nah terus sempat nemu pengalaman gak enak juga pas rest area balik dari desa Wuhu yang dari pabrik kertas itu. Nah itu ada pas mau masuk ke toilet itu nggak di flush. Saya pernah baca katanya kalau di sana itu emang tugas ngeflash atau tugas itu ada tugas orang yang setelahnya masuk. Jadi mereka iya. Gila sih. Itu tapi kalau di desanya ya, atau kalau di kota sih udah bersih sih, karena mungkin kalau di itu ya ada kurang bersih-bersihnya gitu. Kalau di desanya itu ya itu di desa speedless bikin shock sih sebenarnya. Jadi kita masuk tuh Oh my god. Ternyata benar ya guys, ada kabar-kabar bahwa kalau toilet di China itu tidak cukup nyaman ya, Kak Aida. Apalagi untuk foreigners gitu ya yang datang ke ini. Sama satu lagi, di sana itu sosial media di blok, jadi nggak bisa buka sosial media selama di sana. Waktu itu sempat bisa dibuka sih, cuman iya, tapi kan kita nggak Mau pamer sama siapa Facebook sih? Facebook nggak bisa, WA belum tenor gitu. WeChat. Ya pakai WeChat. Jadi yang bisa kebuka tuh cuma Instagram, tapi Instagram dulu nggak se-booming sekarang gitu loh, Instagram masih baru-baru gitu. Iya, masih awal banget. Jadi nggak bisa riak ya. Nggak bisa sama sekali ya. Tapi ada kok kalau itu. Ya itu sudah soalnya yesterday gitu, masa pas udah balik ke sini baru bisa diupload gitu, karena pas di sana nggak bisa. Throwback. Terus sih. Ada lagi Kak Aida? Ya itu aja sih, sisanya alhamdulillah bisa dinikmati. Oke, kalau saya sendiri tahun 2013 program Malaysia itu kalau untuk yang tidak menyenangkannya sih sebenarnya nggak ada, mungkin lebih ke yang PDT tadi itu ya. Oke. Ya karena mungkin kegiatannya juga sangat padat, terus kita kan banyak kayak latihan-latihan gitu ya, rehearsal dan sebagainya. Iya benar, persiapan benar-benar. Lagu deh. Biasa itu kita tidur tuh jam 2 gitu, terus nanti jam 4 Udah bangun. jadi waktu tidurnya yang sangat-sangat kurang, terus harus ngedengerin materi-materi gitu dari para pematerinya, dan itu kita sangat-sangat ngantuk. Yang paling menyenangkannya deh, mungkin kan kalau menyenangkan itu banyak tuh selama program, yang paling atau yang paling berkesan deh buat ini Kak Novi selama Paling program. berkesan jadi punya teman
dari seluruh Indonesia. Benar. Jadi kalau misalnya pas kemana aja tuh kayak aku lagi di sini, langsung ada yang kayak Tapi waktu itu kan Opi maksudnya udah semua provinsi kah? Waktu Udah. itu udah ya semua. Udah. Jadi dari semua provinsi ada perwakilannya waktu itu. Papua Barat ada, semuanya ada. Kalau Kak Opi apa yang paling berkesan dalam hal positif ya? Kalau tadi kan Kak Wilamnya itu sangat berkesan, tapi Kalau aku sih yang paling berkesan itu waktu nari di Kanada. kenapa Itu tuh? kayak semua Canadian tuh bule-bulenya kayak pada wow. Apa itu? Itu sih waktu nari sih paling berkesan. Paling berkesan ya karena apa sih antusias dari Iya, para penontonnya penonton. juga. Karena mereka kan masuk bayar $10 untuk pikir penonton karena- seorang Alfi. Aku pikir karena aku bisa menampilkan budaya Kalimantan. Karena Bayar. Oke, kalau Kak Aida apa yang paling berkesan Kak Aida? Yang paling berkesan itu waktu itu pas di Anu University, karena kita ada pertukaran budaya gitu kan, kita harus nari, tapi karena kelompoknya banyak jadi kita pilih tari yang bisa nyarikan banyak orang, jadi belajar tari kecak. Belajarnya cuma 1 malam, itu malamnya latihan, besoknya udah langsung tampil. Itu sih kayaknya lebih seru, dan ya itu belajar gimana ketukannya, gimana narinya gitu sama teman-teman se-Indonesia. Iya, kalau saya sendiri pengalaman yang paling berkesannya sebenarnya hampir sama teman-teman itu adalah saat kita tampil untuk menampilkan kebudayaan kita di negara luar gitu. Apalagi pada saat kita menyanyikan lagu Indonesia Raya di negara lain selain Indonesia itu berasa banget sih. Iya kan ya? Berasa bangga banget gitu ya. Bangga banget, beda banget pada saat misalnya kita menyanyikan di negara kita sendiri itu sangat-sangat berkesan kalau menurut saya. Oke, kan program pertukaran pemuda antar negara ini identik dengan duta negara ya. Jadi kalau Kanopi sendiri nih sebagai duta negara nih, maksudnya apa hal yang bisa diambil pada saat mengikuti program yang kira-kira tuh bisa dibawa untuk ke negara kita gitu? Apa ya? Apa ya? Apa ya? Tanya kan kamu juga. Gimana sih? Apa nih? Mungkin kalau karena Indonesia Malaysia kan waktu tahun itu ya masih lumayan, mungkin sampai sekarang juga ya, masalah budaya kita banyak yang katanya Muslim, terus budaya sana, budaya sini gitu kan. Diplomasi sih, artinya ketika di luar atau di medsos kita bisa ngomong yang macam-macam ya, tapi kan ketika kita berhadapan langsung dengan orangnya, gimana kita bisa menjelaskan kenapa sih kita bilang ini begini, kita begini gitu kan. Kayak masalah beberapa budaya kayak kuliner gitu kan, atau seni budayanya gitu kan. Tapi mungkin memang ada beberapa orang dari daerah kita yang merantau ke sana gitu kan, misalnya di warga negara sana ya, otomatis orang sana merasa mungkin yang sudah generasi keberapa menganggapnya mereka orang sana gitu kan, dan budaya itu dan budaya nenek moyang mereka yang orang sana. Tapi kalau ditarik lagi ternyata asal si nenek moyang dari mana sih, dari Indo gitu. Jadi tapi kalau mau diperdebatkan itu kan nggak akan ada habisnya. Jadi intinya misalnya kita belajar diplomasi ya, gimana ngomong menjelaskan bahwa misalnya kenapa sih sampai ada konflik yang kayak gini, ada itu kan terus menerus tuh. Tapi kalau misalnya kita ketemu sama mereka langsung yang warga negara sana, kita juga mewakili warga negara Indonesia, ngomong begini, duduk perkara begini, kita juga nggak bisa egois mengutamakan ego kita, karena bagaimanapun ya mungkin mereka orang sana, leluhur mereka juga sudah beberapa generasi di sana, jadi mereka merasa itu budaya sana. Tapi kita juga tahu kalau misalnya ditarik lagi ke belakang itu mereka aslinya dari orang kita gitu. Jadi hal-hal yang kayak gitu mungkin menurut aku udah nggak perlu diperdebatkan panjang lebar ya. Intinya sih belajar berdiplomasi, gimana menghadapi, kan waktu itu kayaknya enemy banget ya, base enemy gitu kan, lalu tetangga gitu kan. Nah gimana kita bisa berdamai dengan kondisi itu gitu. Jadi kalau boleh saya simpulin nih, yang Mbak Novi pelajarin dari program itu adalah bagaimana kita berdiplomasi ya. Berdiplomasi, bernegosiasi. Oke. Kalau Kak Alfi sendiri ada nggak, maksudnya hal dari negara Kanada itu yang bisa kita contoh untuk di Indonesia? Banyak sih.
pertama itu aku kagum sama etos kerja mereka. Mereka tuh kalau kerja tuh benar-benar profesional, kayak benar-benar istilahnya SOP lah gitu. Terus nggak yang gimana ya, kalau kita kan Jadi waktu. kalau kita kan masih ada kayak santai terus, kalau kita nggak, kalau santai malah cari bikin kegiatan apa seperti itu. Terus juga lingkungan sih, mereka ngejaga lingkungan banget. Soalnya kalau di sana itu kayak sanitasi perkotaan kan, itu tuh kedengaran kayak suara mancuran airnya tuh kedengaran gitu loh sepanjang jalan itu. Berarti kan mereka tuh bagus banget sanitasinya gitu loh. Itu sih bersih, sampah juga nggak ada di mana-mana. Itu sih bagusnya dari sana yang bisa kita contoh di Indonesia. Oke, jadi banyak ya hal-hal yang bisa kita contoh dari beberapa negara tadi seperti Malaysia dan juga Kanada. Nah kalau dari Kaida sendiri ada nggak hal-hal atau Bagus di sini. ya apa gitu hal yang bagus dari negara China yang bisa kita contoh untuk di Indonesia? Oke, kalau dari ini sih mereka itu benar-benar menghargai budaya. Jadi mungkin kayak kita ya, mereka budaya udah dari lama, nah itu semuanya benar dijaga dan benar dilestarikan gitu. Jadi berdampingan sama apa ada sisi modern, tapi sisi apa sih namanya, sisi Budayanya yang itu lama masih- itu masih tetap terjaga dengan sangat baik. Menjaga itu. Jadi paling sama kalau dari program secara keseluruhan, saya jadi justru belajar Untuk tentang lebih mencintai. iya, itu belajar budaya sendiri. Indonesia Benar, gitu, lebih karena kan mencintai budaya Indonesia, selama benar-benar. program itu kan kita ketemu teman-teman dari belajar dari Sabang sampai Merauke, dari tiap provinsi ada gitu, dan benar-benar luar biasa. Oh, ternyata di sana seperti ini, cara seperti ini, terus gimana kita soal program itu bisa saling support gitu sih sebenarnya. Mereka nggak mikir kayak oh kita nih baru kenal, baru ketemu 3 hari atau apa, tapi nggak, kita benar-benar bisa solid, kita bawa nama Indonesia gitu, bukan bawa nama provinsi atau daerah lagi gitu sih sebenarnya. Oke, kalau saya sendiri sih hal baik yang bisa kita ambil dari negara Malaysia itu adalah karena saya kemarin penempatannya juga itu di daerah Johor Bahru dan itu adalah daerah transmigran. Jadi saya berpikir bahwa untuk program transmigrasi di Malaysia itu sendiri lebih cukup baik kalau menurut saya, karena mereka di sana mendapatkan rumah dan juga tanah serta ada kendaraan gitu untuk warga yang bersedia untuk ditempatkan di daerah transmigran gitu. Dan saya rasa itu sebuah pancingan yang bagus untuk keluarga kita kalau kita ingin menempatkan di suatu tempat yang baru gitu ya. Kalau di daerah perkotaan sendiri itu kalau sekarang tuh ada permasalahan misalnya warga yang di bantaran sungai gitu, dan ketika direlokasi seharusnya mereka itu juga mendapat tempat yang lebih layak sehingga mereka mau kalau misalnya benar kompensasi yang layak. Benar, kalau misalnya di sini itu kan kalau misalnya udah ada rencana relokasi gitu pasti udah banyak demo-demo ya dari warganya, mungkin salah satunya karena mereka merasa kompensasinya itu tidak sebanding atau tidak cukup lah bagi mereka, sehingga mereka tidak ingin meninggalkan daerah tempat tinggal mereka. Mungkin salah satu caranya bisa seperti itu. Jadi biar tempatnya jauh dikasih rumah, tapi juga nggak disiapin rumah aja, kendaraannya juga disiapin. Iya. Jadi mungkin nggak masalah. Sama satu lagi sih yang waktu dulu dikesenin sama orang tua angkat tuh, kalau di sana tuh mungkin di desa ya, waktu di Malakanya itu diingatin pendidikan. Jadi dia bilang pokoknya sekolah jangan langsung udah S1 tuh dia anak-anaknya semua disekolahin, dia di desa tapi anak-anaknya semua di kota dikuliahin semua. Jadi nggak usah buru-buru tuh juga pendidikan sih, mungkin karena itu tadi ya, mereka pengen anak-anaknya punya hidup yang lebih baik ya, maksudnya dalam hal pendidikan daripada mereka. Jadi lebih mikirin jangka panjangnya sih, masa depannya seperti apa. Oke, mungkin ini terakhir ya. Terakhir mungkin ada tips nggak dari kakak-kakak gimana kalau misalnya nih ada teman-teman yang pengen ikut seleksi, kira-kira tipsnya seperti apa? Mungkin nanti kan PPAN tahun 2021. Sebenarnya nggak tahu sih ya kalau untuk 2020 ini bakal tetap ada atau tidak. Semoga sih tetap ada. Kalaupun nggak ada, mungkin buat teman-teman yang mau ikut nanti tahun 2021, Kaida mungkin ada tips atau saran buat teman-teman?
seperti apa? Ya, apa ya? Yang pertama niat sih, niat kalau misalnya beneran tapi nggak tahu sih. Dan pantang menyerah juga Iya. kayaknya Kak Ida ya, karena Kak Ida ini tadi udah nyoba berapa kali Kak? 3 kali, Tiga yang kali keempat baru lolos. berhasil, ya, gitu. Nah, 4 kali berarti ya. 4 kali, yang percobaan keempat baru berhasil. Jadi kalau misalnya gagal ya udah sedih, mungkin yang belum rezeki atau kitanya yang kurang persiapan atau apa gitu. Karena tesnya ya pasti itu aja gitu kan, tesnya itu aja, tapi ya tergantung kitanya siapnya sampai sejauh mana gitu. Kalau misalnya sudah tahu tesnya itu aja tapi kita kemampuannya masih kita samain sama waktu kita gagal, mungkin ya itu gagal lagi gitu. Jadi harus ada peningkatan lah gitu. Oke, yang pertama tadi niat, kemudian pantang menyerah, dan kemudian terus belajar ya, terus belajar supaya apa nantinya mendapatkan hasil yang maksimal juga seperti itu Kak Ida ya. Kalau dari Kak Alfi ada nggak tips-tips pada saat seleksi? Terus ke diri sendiri aja. Terus misalnya walaupun pesaing kita itu kan kebanyakan manusia yang namanya show off ya. Mereka pasti mengeluarkan pelurunya. Kebanyakan orang tuh show offnya nggak cuma depan juri tapi juga depan peserta. Jadi kita jangan fair lah. Maksudnya Jangan tetap merasa terintimidasi. jangan terintimidasi, fokus sama kemampuan diri sendiri aja. Terus percaya diri aja. Terus kalau ada kesempatan tuh lakukan yang terbaik lah. Selayaknya nggak ada kesempatan kedua. Oke, ada lagi Kak Alfi? Udah itu aja sih, selainnya selebihnya tuh beruntung dan berdoa. Oke. Tuh tadi ya ditekankan tuh beruntung dan berdoa. Berdoanya sih penting banget kalau menurut saya. Kalau dari Mbak Novi? Udah disebutin semua sih. Iya. Ya intinya sih ya berusaha yang terbaik aja, tapi juga jangan kayak merasa diri paling oke juga gitu kan, tapi jangan rendah hati juga sama kemampuan kita, karena saya sendiri yang karena waktu itu yang pertama nggak paham harus apa tesnya gimana, jadi bisa dibilang persiapannya juga nggak optimal banget. Cuman yang saya tekanin di diri saya adalah kalau saya terpilih ya berarti rezeki saya, kalau saya nggak terpilih berarti memang ada orang yang lebih layak untuk menempati posisi itu. Masuk 3 besar ya. Ya USA. Iya benar. Kalau saya sendiri tipsnya sih benar berdoa, ya penting banget. Kalau berdoa lah pasti nomor 1. Kemudian yang berikutnya tetap berusaha. Yang lebih oke itu ada, menurut saya Iya. ada gitu, tapi ya memang rezekinya ya. Iya, benar. Dan mungkin yang memang pas untuk program itu ya kita yang terpilih. Pokoknya kalau kamu misalnya unggul di satu bidang, maksimalkan. Siapa tahu bidang itu yang mengangkat kamu jadi peringkat 1. Oke, jadi itu tadi bincang-bincang kita dengan teman-teman dari Purna Caraka Muda Indonesia Provinsi Kalimantan Timur. Nanti mungkin kalau misalnya ada waktu lain, nanti kalau misalnya kita ketemu dengan lain, mungkin nanti kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan boleh teman-teman komen di bawah. Nanti kalau misalnya ada sesi selanjutnya, mungkin nanti kita bisa tanya-tanyain lagi ke kakak-kakak ini, atau mungkin nanti kita bisa gabung dengan kakak-kakak yang lainnya lagi ya, yang pada kesempatan Yang kali lebih ini senior. ya, yang lebih senior atau mungkin yang lebih baru. Ya, Karena kita udah lumayan lama dari 2012 dan 2013, ini 2020 udah sekitar 7-8 tahunan. Luar biasa. Oke, demikian, sampai jumpa lagi ya nanti di video kami selanjutnya dari Purna Caraka Muda Indonesia Kalimantan Timur. Dadah.